Padang Sidimpuan, it's very well known about our national motto, Salumpat Saindege. 105 Raw FM, Your Lifestyle. Rekan Raw kali ini bakal bagi-bagiin informasi menarik seputar sejarah Kota Salak. Siapa nih di sini yang suka jalan-jalan? Apalagi keliling Kota Salak sambil cari makan siang tentunya. Wah, favorit banget ya. Tapi ngomong-ngomong tentang Kota Salak, rekan Raw tahu gak kenapa Sidimpuan dijuluki sebagai Kota Salak? Ternyata bukan karena Sidimpuan punya pohon salak, malah justru di Sidimpuan gak ada perkebunan salak sama sekali. Julukan Kota Salak muncul karena Padang Sidimpuan dikelilingi wilayah Tapanuli Selatan yang dibanjiri para petani salak, terutama di kawasan kaki Gunung Lubuk Raya loh. Dan gak cuma itu, buah yang menjadi ikon kebanggaan kota ini masuk ke dalam salah satu jenis salak yang terkenal di Indonesia. Wah, bangga banget ya. Nah, julukan Kota Salak muncul sejak Sidimpuan resmi menjadi Kota Madia pada tanggal 17 Oktober 2021. So, buat rekan Raw yang mau bisa oleh-oleh, salak bisa dijadikan sebagai salah satu pilihannya. Salak bisa dijumpai di sekeliling Pasar Sangkumpal Bonang, atau yang gak sempat belanja, salak juga ada di setiap pintu keluar dan pintu masuk dari kota. Well, buat rekan Raw yang gak suka salak, let's nih kasih solusi deh. Karena salak bisa banget dijadiin olahan berbagai macam kuliner kebanggaan. Ada dodol salak, bolu salak, keripik salak, sirup salak, hingga kopi salak. Eits, tapi bukan hanya itu. Salak juga dapat dijadikan berbagai inspirasi lagu dalam bahasa Mandailing loh, yang berjudul Ketabo Ketabo, dengan lirik yang memperkenalkan Sidimpuan dan salak. Awal pertama kulangkahkan kakiku menuju gerbang masuk kota Padang Sidimpuan. Rasanya inginku menjadikan tempat ini sebagai salah satu kota yang berpengaruh bagi perkembangan negara Indonesia. Kota yang memberikan banyak tantangan dan masih menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin meraih masa depan yang lebih baik. Begitu banyak sekali hal unik di kota ini yang sebelumnya belum pernah kujumpai di kota manapun. Salak. Aku tak menyangka warga kota ini menjadikan buah salak sebagai simbol khas dari kota mereka. Jika dilihat di kaki Gunung Lubuk Raya, ternyata terdapat banyak perkebunan salak di sana, sehingga kota ini menjadi salah satu daerah penghasil buah salak terkenal di Indonesia. Aku yakin, sekitar dari 314.887 jiwa warga kota ini bahkan tidak mengetahui pasti sejarah kota mereka. Hal ini mungkin tidak penting, tapi bagiku, jika tidak ada yang mengungkitnya lagi, lambat laun tidak akan ada lagi generasi yang mengetahui pasti tentang kota elok mereka ini. Jika kita teliti lebih dalam lagi, ternyata arti dari nama kota Padang Sidimpuan adalah hamparan rumput yang luas dan berada di tempat yang tinggi. Dahulu kala, daerah ini merupakan tempat persinggahan para pedagang dari berbagai daerah, seperti dari daerah Sibolga, Padang Laos Utara, Madinah, Sipirok, dan berbagai daerah lainnya. Tanpa disadari, seiring dengan perkembangan zaman, tempat persinggahan ini semakin ramai pengunjungnya dan menjadikannya sebagai salah satu kota di Sumatera Utara yang saat ini dikenal sebagai Kota Padang Sidimpuan. Awalnya Kota Padang Sidimpuan dijadikan sebagai tempat benteng pertahanan pada tahun 1821 yang didirikan oleh pimpinan pasukan Paderi, yaitu Tuan Kulelo. Benteng ini membentang dari Batang Ayumi sampai Aik Sibontar. Sisa-sisa peninggalannya memang masih ada sampai sekarang, tetapi tidak terawat dengan baik. Pengaruh pasukan Paderi pada kota ini adalah agama Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakatnya. Sejalan dengan perkembangannya benteng Padang Sidimpuan, maka aktivitas perdagangan semakin berkembang di Sitamiang. Salah satu jenis perdagangannya adalah hatoban, atau kata kasarnya perdagangan budak. Pada tanggal 17 Maret 1824, kekuatan Inggris di Sumatera diserahkan kepada Belanda. Salah satunya residensi Tapanuli. Setelah menumpas gerakan kaum Padri pada tahun 1830, Belanda pun membentuk distrik Mandailing atau setingkatan kedewanan. Dan kemudian pada tahun 1838 dibentuk asisten residensinya Padang Sidimpuan. Selama terbentuknya residensi Tapanuli pada tanggal 7 Desember 1906, Padang Sidimpuan pernah dijadikan ibu kota residensi Tapanuli. Setelah direbutnya kota Padang Sidimpuan, pasukan Belanda pun mundur ke Batang Toru.
Namun, baru berselang 6 jam kota Padang Sidimpuan ke pangkuan Ibu Pertiwi, tiba-tiba muncul 2 pesawat tempur di langit Padang Sidimpuan dan menembaki kota yang disusul dengan putar baliknya Belanda ke Batang Toru. Suasana panik dan serangan darat dari pasukan Belanda dari arah Batang Toru tidak mampu ditahan oleh gabungan pasukan dan terpaksa harus mundur ke Huta Guti, Huta Pijor Koling, Huta Pintu Padang, dan berakhir bertahan di Huta Hutaraba. Pasukan Belanda yang belum puas dan khawatir pun menyusun rencana baru untuk melumpuhkan lawan. Karena itu, pada tanggal 5 Mei 1949, pukul 4 waktu Indonesia Barat, pasukan Belanda mulai menyerang pasukan lawan dengan membuat benteng pertahanan di Huta Huraba. Rencana penyerangan dimulai dari Pijor Koling dengan taktik serangan holistik atau dengan cara mengepung dari 4 jurusan. Dalam serangan Belanda yang tak terduga, pasukan Republik Indonesia berhasil merebut benteng Huraba, yang kemudian pasukan MBK Tapanuli dan Brigade B mundur ke Huta Tolang. Posisi benteng Huraba yang sangat strategis menjadikannya front utama untuk pertahanan wilayah Padang Sidimpuan bagi pasukan Belanda. Sementara itu, di Huta Tolang, Komandan MBK yang datang dari Panyabungan mengumpulkan pasukannya untuk penyerangan balasan kepada Belanda yang sedang bertahan di benteng Huraba. Pada saat terjadinya pertempuran di benteng Huraba yang membutuhkan waktu yang panjang, pasukan gabungan akhirnya berhasil memenangkan pertempuran dan benteng Huraba pun dapat direbut kembali. Banyak sekali kerugian yang ditaksir dari pertempuran ini, baik wilayah maupun materi, baik jiwa maupun raga. Benteng Huraba adalah pertahanan terakhir dari perlawanan rakyat di wilayah Provinsi Sumatera Utara terhadap agresi militer Belanda kedua. Pada masa lalu, benteng ini tidak dapat ditembus oleh pasukan Belanda, sehingga terjadi penyerahan kekuasaan Belanda terhadap NKRI pada tanggal 27 Desember 1949. Kini, benteng ini tidak hanya berfungsi sebagai simbol perjuangan masyarakat Sumatera di kancah nasional, tetapi juga benteng ini telah ikut serta dalam mengamankan ibu kota Provinsi Sumatera yang pada saat itu terletak di Bukit Tinggi. Pada awal masa kemerdekaan, kota Padang Sidimpuan yang merupakan pusat pemerintahan pada kala itu pernah menjadi ibu kota Kabupaten Angkola Sipil, sampai bergabung kembali di Kabupaten Mandailing Natal. Dan kemudian, pada tanggal 5 Februari 2001, melalui Surat Gubernur Sumatera Utara nomor 135/1595/2001, diusulkanlah pembentukan kota yang membuahkan hasil, yaitu diterbitkannya Undang-Undang nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan kota Padang Sidimpuan, yang pada akhirnya, tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2001, Kementerian Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia meresmikan Padang Sidimpuan menjadi kota. Sungguh panjang sekali perjuangan rakyat kita ini, hanya untuk terelak dari para penjajah. Aku bersyukur bisa hidup aman saat ini berkat rasa rela berkorban mereka pada masa kala itu. Dan sekaligus, aku juga merasa bangga menjadi warga kota Padang Sidimpuan ini. Di balik kota yang sedang berkembang ini, ternyata terdapat banyak sekali perjuangan mematikan di dalamnya. Rasa peduli mereka yang berlebih membuat kita sulit untuk mengerti apakah mereka sebenarnya peduli atau memang memiliki